ya. Ini juga menjadi sejarah dari seorang Iya. Dewi Persik karena dulu dia pernah menjadi SPG Batu Bata di Jember ya, Wi. Iya. Pernah kan? Hah? Jadi SPG dulu pernah kan? Kata siapa? Katanya begitu. Kata siapa? Katanya. Kata tukang gendang. Katanya. Tapi ya, ini satu teman kita juga sekarang lagi sibuk. Karena memang dia hari ini ada Iya. urusan. Dia menjadi SPB. Karen Delano jadi SPB. Apa itu? Salah pasang bibir. Salah pasang bibir akhirnya bisa berbicara yang tidak sesuai. Kita doakan Karen. Kenapa, Karen? Kenapa? Kenapa sih, King? Kemana sih, King? Mudah-mudahan Karen, lah King? dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan gitu dong. Karen itu dia sedang ada meeting bersama Presiden Skotlandia. Hei, aku heran deh. Gak Karen Delano, gak King Nasar izin off air. Utamain bagi-bagi ambiar dong. Sebentar, nanti giliran dia ada job kita gituinnya. Enggak, kan gua tolakin kalau hari-hari today, hari-hari day biasa. Baru minggu lalu lu izin pernah, Wi, lu juga nyanyi di luar kota, Nyi. Enggak, gua naik ojek datang. Gua naik ojek datang ya. Gimana kalau kita kan ya murah juga kita terima ya. Kalau Kak Dewi tuh harganya tuh jadi orang tuh serambi gitu loh. Ya, buat sahabat Itu Ambiar, enggak. yang pasti kami juga, kita bertiga sama Karen Delano kalau diundang Iya. ke kota masing-masing kita terima. Mau nyanyi, mau nge-MC, Mau ngawak. bener. Atau mungkin kalau dari pejabat setempat mau mengundang Iya. pagi-pagi Ambiar Boleh. untuk live di daerahnya. Kita misalkan mengedepankan kuliner-kuliner. Bener. Betul. Misalkan- Apalagi bentar lagi ulang tahun Kalimantan Selatan. Saya tunggu Paman Bereng. Iya, nggak apa-apa kan ayah ya. Di live dari sana. Betul. Kita bikin acara kayak TV-TV. Betul. Gitu kan? Kita bikin Ya. kita bikin bikin geger. geger. Iya. Jangan cuma geger masalah pertengkaran capek. Indonesia butuh perdamaian karena perseteruan hanya bisa bikin sakit hati. Saya tidak suka damai. Delano, harus berdamai. Oke, kita akan lihat bintang tamu kita yang pertama. Artis Dan- perempuan yang cantik. Gance. Yang mengaku menjadi korban KDRT yang dilakukan, dituding. Ia menuding mantan suaminya melakukan KDRT terhadap dirinya. Apa? Di pagi-pagi Ambiar akan kita hadirkan kembali. Ini dia, Dena Devan. Lagi-lagi Dena Devanka. Tadi pas keluar dari layar, Kenapa? Dena nanya, bosan gak sih lihat aku lagi? katanya. Kita Enggak nggak dong, pernah Kak. bosan. Kita nggak pernah bosan. Alhamdulillah Ya ada yang karena mau datang di hasilnya sini. bagus. Tapi ini justru pertanyaan kita buat kamu. Bosen Ya. nggak muncul di televisi untuk membahas permasalahan yang ada? Betul. Bosen sih, pastinya gitu loh. Karena udah malu, tapi aku juga dari pihak keluarga aku juga udah klarifikasi aja gitu loh. Karena kalau tidak kan nanti orang akan beranggapan kalau memang kamu seperti itu gitu. Iya, karena Terlanjur Iya. basah ya sudah gitu ya, Kak. Benar, benar. Karena memang di para netizen kita tuh kalau kitanya nggak klarifikasi tuh pasti mereka akan berpikiran Yang sesuai dengan apa yang mereka Iya. berkata. Asumsi Betul. gitu ya. Dena Devanka, kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. banyak ya. Kita Sudah berikan menyempatkan waktunya ya, Kak. Iya. Makasih. Kita berikan ruang kembali untuk Dena Devanka untuk bisa mengklarifikasi. Tapi kita mau kasih lihat bahwa dari pihak Dena Devanka dan juga Jonathan Fritzi sama-sama mengaku menjadi korban KDRT selama mereka menikah. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Sebelum kita berikan ruang Dena Devanka untuk mengklarifikasi, kita juga mau kasih tahu buat Sobat Ambiar. Tadi itu ada dua postingan dari dua orang yang berbeda. Jadi ketika yang kamar gelap, kemudian ada yang menggedor-gedor itu postingan dari Jonathan Fritzi. Ya, Dena Devanka yang berada di luar menggedor-gedor pintu. Ya. Sementara yang postingan berikutnya itu yang lebam-lebam postingan Dena Devanka yang mengaku menjadi korban KDRT. Ya. Kita akan bahas tentang kamu di sini di pagi-pagi Ambiar. Emang apa yang kamu terima? Perlakuan seperti apa sih Dena Devanka? Selama 2019 memang kalau kita ribut itu heboh gitu loh. Heboh itu pastinya dia bisa ya pakai, menurut aku jadinya kekerasan ya gitu loh, dipiting lah apalah, dilempar gitu. Jadi makanya kenapa aku sering banget lebam-lebam gitu loh. 2019 pernah, 2020 pernah, pokoknya kayaknya setiap tahun tuh ada aja kejadian gitu loh. Nah kejadiannya di depan pintu itu, kita tuh lagi ribut gitu, lagi ribut. Terus saya tuh nggak terima pada saat itu ketahuan dia ada hubungan yang menurut saya itu kenapa mesti seperti itu. Ada hubungan maksudnya? Ada hubungan dia dengan seseorang
Gitu Orang loh. ketiga maksudnya? Iya, Marah. ada orang Membuat ketiga. kakak marah. Iya, makanya saya di situ bilang kan, apa maunya kamu selingkuh seperti itu gitu loh. Jadi saya pernah maafin sekali, kemudian saya pikir sudah ya sudahlah kita jalani lagi. Kemudian kejadian lagi kedua kali itu buat saya fatal lah gitu loh Kak. Maksudnya kenapa Mohon maaf, sih? Kak, kakak menuduh atau sudah pernah lihat Ada buktinya? Bahwa dia gitu? Iya, berselingkuh. sudah pernah lihat dan ada buktinya gitu loh. Bahkan Oke. aku juga pernah beberapa kali mengikuti gitu loh. Gitu. Buktinya tuh apa kalau bukti perselingkuhan? Pokoknya kan orang bilang ya istri. Apa chat kah? Apa pertemuan dari kedua belah pihak? Melihat secara langsung? Secara langsung. Iya, mereka pergi bareng segala macam sih. Kamu lihat secara langsung? Iya. Tapi kan bisa aja berteman, apakah itu hanya asumsi kamu? Enggak sih, karena dari pulang kerja mereka bareng satu mobil. Pulang kerja, maksudnya bekerja Bekerja. di profesi yang sama, di bidang yang sama? Profesinya. Iya kemungkinan ya. Di satu sinetron Mungkin ya. itu gitu kak maksudnya? Enggak, ya mungkin. Mungkin. Pokoknya di satu mobil bareng segala macam gitu Kalau loh. mungkin berarti kamu nggak yakin? Yakin karena aku lihat sendiri sih. Oke. Ya. Mohon maaf, tapi di satu mobil itu apakah mereka berpelukan, ciuman atau? Intinya mereka pulang bareng, terus nggak lama yang ceweknya keluar, akhirnya masuk ke mobilnya gitu loh. Jadi iring-iringan lah dengan mobilnya. Oke, nanti kita akan bahas masalah itu. Kita Ya, bahas ya. dulu mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Itu kan kejadiannya bertahun-tahun yang lalu. Iya. Ketika kamu juga punya hubungan pernikahan dengan seorang Ya. Jonathan Frizzy. Kenapa tidak melakukan misalnya visum, melaporkan ke pihak kepolisian, atau misalnya meminta bantuan ke pihak lain supaya bisa tidak ada lagi gitu kejadian tersebut? Oh itu sebenarnya sudah pernah kan Kak, maksudnya saya lapor mengenai KDRT ini, tapi memang untuk bukti-buktinya itu ini bukti yang saya lampirkan ke pengadilan gitu loh. Nah sekarang baru saya buka karena saya pikir kok dari pihak sana kayaknya selalu selalu memframing saya, kesannya kayaknya saya yang melakukan KDRT ke dia, ya saya juga bisa keluarin gitu loh akhirnya gitu sih. Ini yang mengeluarkan postingan terlebih dahulu yang mengaku menjadi korban KDRT terlebih dahulu itu siapa? Kamu dulu atau dia dulu? Aku kurang tahu ya, kayaknya dari pihak sana. Dari pihak sana mungkin ada dari pihak yang lain ya, pihak mungkin keluarganya. Bukan Ijongnya maksudnya, yang pertama kali Jadi mengeluarkan. intinya ini sudah saling emosi ya kak, akhirnya mengeluarkan bukti-bukti semua. gitu Iya, ya, Kak. dan di situ yang aku gedor-gedor itu, selain aku bilang kenapa kamu selingkuh segala macem, itu aku tuh bawa pisau tuh bukannya aku mau mengancam, saya bunuh kamu ya, no tidak. Tapi ini pisau, silahkan bunuh saya, karena di situ saya udah dalam tahap lowest point banget. Ya, Mendingan sekalian aja akhiri hidup saya karena saya udah nggak tahan gitu loh. Dena Devanka, gimana Ya. tanggapan kamu ketika sekarang ini juga kan Jonathan Frizzy pun mengaku menjadi korban KDRT semasa menikah dengan kamu? Gini, saya itu kan perempuan gitu loh ya. Terus selama sekuat apa sih, dan selama ini coba aja dia pernah nggak ada lebam-lebam seperti yang lebam saya terima gitu loh. Itu aja dulu, ya kan gitu loh. Toh setelah itu pun, setelah dia bikin saya lebam-lebam, akhirnya dia pergi dari rumah, ninggalin bisa 3 hari, berminggu-minggu gitu loh. Itu udah hal biasa lah. Tapi kalau aku ngeliat videonya, mohon maaf kak, itu sih bukan KDRT ya, baku hantam. Tapi Dena kan KDRT sendiri kan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya secara fisik tapi juga secara verbal. Verbal, ya, betul. ya. Betul. Apakah kamu merasa pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk verbal? Setahu aku sih enggak ya, maksudnya justru aku yang selalu menerima verbal abuse karena seringkali aku dimaki, dicaci lah pokoknya dengan kata-kata yang menurut aku nggak pantas gitu loh. Oke, Dena Devanka kita punya satu tayangan, boleh kamu tanggapi tayangan satu. Why you guys, kenapa kalian melakukan itu di depan anak-anak? Gini, anak-anak kita kan memang, kita kamar tuh ada 3 tapi di lantai atas semua. Jadi tidak ada kamar yang di bawah gitu loh. Jadi mau nggak mau pasti anak-anak ada di sekitar lah gitu loh. Dan mungkin pada saat kejadian itu anak-anak ya ada yang belum tidur, terutama yang kecil ya. Karena yang kecil itu suka dibawa tidur sama papanya segala macam. Jadi seringkali setahun terakhir lah ya selama saya udah masuk gugatan tapi kita masih dalam satu rumah itu kayak neraka banget gitu loh, karena sewaktu-waktu dia pulang jam 2 dia bisa aja saya mau ambil anak gitu loh, dan saya mau nggak mau tuh kayak harus nungguin dia pulang padahal mungkin saya udah istirahat sama anak-anak.
Tapi kalau saya nggak buka, itu bisa didobrak sama dia. Kakak, di situ ada kata-kata dari Kak Ijongnya, dia membawa pisau, saya tidak tahu mau ngapain. Ya. Dan otomatis saya takut, saya rasa itu wajar juga, mohon maaf nih bukan membela ya Kak. Kalau misalkan ada orang yang membawa pisau dalam pertengkaran, entah dia pisaunya untuk bunuh dia sendiri atau mau untuk membunuh orang lain, logika dia pasti akan ketakutan gitu Kak. Kakak udah mengeluarkan kata-kata bahwa ini aku bunuh diri aku sendiri. Enggak, aku nggak pernah mau bilang bunuh diri aku sendiri ya. Aku mempersilahkan dia nih, silahkan. Mungkin dengan cara kamu membunuh saya, kamu puas. Oke. Udah beres gitu. Jadi loh. analoginya menyakiti perasaan sama seperti menyakiti Karena fisik gitu ya. yang saya alamin tuh ibarat kayak apa ya, ditusuknya tuh satu-satu gitu loh. Oke. Mbak Dina, tapi you guys, kalian pernah kepikiran gak sih bahwa ini akan mempengaruhi mental anak-anak ketika mereka tumbuh kembang? Ya. Bahwa yang tersakiti itu bukan hanya kalian, tapi melihat orang tuanya bertengkar, Ya. verbal, Ya. fisik. Mereka masih kecil, mungkin mereka tidak bisa mengungkapkan, Iya. tapi mereka melihatnya pasti sakit sekali. Pastinya gitu loh. Dan sekarang mungkin kalau yang cowok nih kurang kurang bisa ngobrol lah. Maksudnya, tapi yang perempuan justru dia suka bilang mungkin nggak apa-apa nggak sih aku ngomongin ya. Maksudnya dulu papa baik ya, tapi papa sekarang beda sama mama gitu. Dia ada ngomong seperti itu. Yang buat saya udahlah jangan kayak gitu. Apalagi kan kalau anak perempuan kan harusnya kan jadi daddy's little girl gitu loh, yang kayaknya idola gitu loh. Justru malah anak yang perempuan bilang gitu. Jujur kalau saya sedihnya, bukannya saya tidak peduli hubungan kalian berdua ya bercerai. Itu buat saya hal yang biasa, orang menikah bisa bercerai. Ya. Tapi saya sedih ketika melihat ada anak kalian menyaksikan pertengkaran, kalian saling teriak. Ya. Itu yang membuat saya paling sedih sih. Iya, betul. Aku juga sedih Kak, serius. Tapi seakan-akan dia menggunakan anak itu sebagai ini loh, depan anak kayak gini gitu loh. Seperti itu. Mau sampai media, kapan sih? Alhamdulillahnya karena kita udah serumah ya, jadi tidak serumah, jadi mungkin tidak ada lagi pertengkaran seperti itu. Makanya saya sekarang bilang sama dia, saya udah putus komunikasi lah sama dia. Karena kalau kamu terus verbal abuse sama saya, kata-katanya kasar, mendingan gak usah chat gitu loh. Mendingan kita gak usah komunikasi, komunikasinya via mama saya aja gitu. Kakak, apakah Kak Ijong itu setiap kali bekerja selalu terbuka sama kakak? Misalkan nih, aku mau syuting jam segini dan kelar mungkin sampai jam segini. Enggak. Dan di dalam lokasi syuting komunikasi. Enggak. Mungkin di Itu awal yang membuat kakak akhirnya curiga. ya mungkin di awal-awal pernikahan iya ya gitu loh, tapi lama kelamaan kayaknya udah enggak, udah mulai begitu anak kedua udah kayak ya cuek aja. Dan makin lama ya mulai dari 2019 lah ya, udah puncak-puncaknya itu udah mulai makin cuek. Udah nggak peduli saya sama anak-anak kemana, udah nggak pernah nanya Kakak nggak ngapain pernah atau menanyakan apa. itu sama dia. Pastinya Kak nanya, tapi jawabannya pasti akhirnya jadi kasarin saya. Kenapa tanya-tanya Oke. gitu loh. Dena Devanka, ada nggak sih rencana kalian untuk menyudahi ini semua? Ya kalau pernikahan sudah selesai, kalian memang sudah tidak tinggal serumah. Tapi kita lihat di media sosial, kalian saling balas postingan. Yang menyaksikan masyarakat Indonesia, termasuk ketika anak-anak sudah dewasa, mereka juga bukan hanya harus menghadapi trauma yang mereka hadapi ketika kecil, tapi ketika mereka dewasa pun mereka akan melihat bukti postingan antara bapak dan juga ibunya yang akan kembali membuka luka lama. Apakah kalian tidak mau berdamai demi anak-anak? Oh pastinya mau, makanya saya selalu bilang sama dia, ayo percepat kasasi gitu loh. Karena dengan cara dia kasasi itu bukannya damai dong. Ibaratnya dia seperti ngajak cari permasalahan terus. Maksudnya toh sudah beres, urusan anak udah beres, urusan gono gini udah beres, apalagi gitu loh yang mau diinikan. Toh dia juga ibaratnya nih sekarang tunjangan yang diputuskan pengadilan pun dia tidak bisa memberikan secara nominal gitu, ya sudah, apalagi gitu loh. Iya kan, yang Kakak dituntut. apakah sudah tahu pengeluaran dari, maksudnya pendapatan dari seorang suami kan pasti tidak tetap dunia entertain. Iya. Nah, gimana Kak? Sedangkan kalau misalkan di penetapan dari hakim sudah jelas segitu. Tapi kan belum tentu Kak Ijong mendapatkan uang lebih daripada itu. Atau mungkin kurang daripada itu. Selama ini saya nggak pernah tahu keuangannya, pemasukannya berapa, nggak pernah terbuka ya, karena dia sendiri yang memegang finance di rumah tangga kami dulu.
Tapi gini aja Kak, maksudnya ya setidaknya anak-anak punya rekening masing-masing. Setidaknya dia harus ingat sama anak. Jadi jangan dia bilang ke saya, oh saya nggak ada uang, saya bla bla bla. Tapi kita lihat dia bisa pergi, dia bisa jalan-jalan, dia bisa liburan, bisa ini itu ya kan. Maksud saya jadinya tidak sebanding. Prioritas dong. gitu maksudnya? Iya, prioritas dong. Mbak Dena Devanka, kami di sini cuma meminta bahwa ya kita sudah menganggap Mbak Dena dan juga Ijong sebagai teman. Ya. Bagaimanapun hadir di sini sebagai teman Ya. baik. Kami berharap semoga apapun Masalahnya- dilakukan untuk anak-anak ya. Iya, Kita hanya meminta betul, itu aja. betul. Tapi Kita kalau ikut pada sedih loh Kak pasti dengan kami kejadian sangat sedih yang sekali. Kakak Tapi alami. kalau Ijong akhirnya mengajak damai demi anak-anak, mau Kakak atau mau tidak? nggak? Damai maksudnya? Maksudnya nih dari Keadaannya untuk tidak seperti sekarang saling membalas, mau atau tidak? Oh, Jawab cepat, mau atau Mau, tidak? mau. Kita kasih lihat dulu statement dari Ya. Ijong ya, boleh ya? Gimana tanggapanmu? gimana? Mau kok mediasi dengan pihak yang netral? Oh, mau aku juga, tapi beberapa kali mediasi seperti kita mediasi soal tunjangan ya. Sebelumnya dia cuman mau ngasihnya tuh 5 juta gitu loh. Dia bilang nih pada saat kita mediasi terakhir ya, terus saya bilang masa sih 5 juta untuk 3 anak, janganlah, jangan seperti itu. Akhirnya naik-naik 9 juta, tapi intinya sekarang juga nggak dipenuhi juga kan gitu loh. Iya. Tapi Ijong juga sempat ngebahas sih kemarin di sini bahwa yang 5 juta dia transfer itu uang jajan sebenarnya, bukan buat nafkah. Bukan uang nafkah, karena dari sekolahnya sendiri semua sudah dipenuhi untuk anak-anak gitu Kak. Kalau yang aku lihat ya maksudnya masing-masing di sini suami punya hak. jawaban sendiri, Iya. punya statement sendiri. Yang jadi istri juga punya jawaban sendiri, punya statement sendiri. Iya. Jadi kalau ditanya mana yang benar, kita nggak pernah tahu karena diundangnya nggak berdua, diundangnya satu-satu. Makanya saya kemarin bercanda waktu ada Ijong di sini. Gimana ya kalau diundangnya berdua? Aku bilang, makanya malah kita tadi bercanda-bercanda kita sambut Dena. Maksudnya karena saya tuh gini ya, karena saya mengalami berpisah atau apa. Jadi kalau saya lihat gini, pasti di mana-mana perempuan akan bicara begini. Nanti kalau cowok diundang, ya cowoknya akan jawab begini. Jadi Nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah kitanya gitu yang ya. kita tuh nggak tahu yang mana yang benarnya. Karena yang semua tahu membela mereka dia. sendiri sebenarnya Betul, seperti betul, apa betul gitu. itu. Tapi Mbak Dena ada komunikasi sama Ijong nggak untuk mediasi Ya. akhir-akhir ini? Yang terbaru? Enggak sih, enggak ada. Belum Sama ada ya. sekali Kak, atau sudah blok-blokan nomor gitu Kak. Enggak sih, nomor masih ada, tidak diblok. Cuman belum ada komunikasi. Atau kalau aku lihat Kakak ada sesuatu hal yang sepertinya perceraian ini ya memang sudah terjadi, tapi ada rasa sakit hati yang kayaknya aduh kayak gue masih kesal dengan semua ini gitu. Pasti kelihatan. Kalau kesel perempuan biasanya penyebabnya pasti kalau cerai itu ya kalau nggak ekonomi ada orang lain. Ya. Nah yang Kalau bikin ekonomi mungkin masih inilah kalau ekonomi perempuan Iya. udah masuk hati biasanya. Iya, tapi kalau ada orang lain King memang ada sakitnya tuh di ya, sini sabar, King. Sabar Kak, sabar. Sabar. Kita kasih lihat dulu ya, apakah Iya. ini alasan dugaan alasan perceraian Aduh. antara Dena Devanka dengan Jonathan Fritzi. Yang dimaksud Kak Atau Jong, bersuami. Dugaan kamu? kenal nggak? Ayo bohong deh, Kak Dena nggak tahu jangan bohong. Ya mungkin ada yang aku tahu. Iya, janda, gadis atau bersuami. Ada janda, ada gadis juga gitu. Lihat, janda apakah sahabat kita? Belum, ini masih transisi. Udah janda tanggal 1 besok. Oh, sabar ya, Wisam. Belum, nggak boleh. Belum. Jadi ada janda, ada gadis. Ya makanya kan dia kemana-mana udah bilang single, udah bilang udah deket sama siapa. Maksud aku nggak apa-apa, tapi diselesaikan dulu urusan sama aku. Biar sama-sama kita megang akte cerai, bener nggak gitu. Emang akte cerai belum ada di Kakak? Belum, karena kan masih kasasi, Ya jadi Kakak kita belum susah nikah inkrah. lagi Kak. Iya, aku belum mau menikah dulu, cuman sekarang makanya selesaikan kasasi supaya kita Aku bisa. mau menikah lagi Kak. Aduh. Iya. Jadi kamu pengennya ya kalau move on aja, yang penting urusan secara dokumen, Iya dong. secara catatan Iya. sipil itu diurus Iya dulu dong, gitu ya. betul. Tapi kita mau kasih lihat postingan. Ini Iya. ada postingan yang kita mau kasih lihat dan tolong kamu tanggapi postingan yang satu ini. Ini ada postingan. Untuk apa pusing mikirin yang nggak perlu? Stay happy, stay positive, stay calm. Dari Ririn Dwi Ariyanti. Lalu ada lagi. Itu ya, dari remaja udah diajarin orang tua diam dalam berjuang hidup dan mandiri. Sampai sekarang tetap mandiri termasuk dalam membesarkan ketiga anak-anakku nggak pernah bergantung kepada orang lain. Apalagi berpengaruh karena orang lain. Hidup kita adalah perjuangan kita sendiri. Jadi hal-hal yang nggak penting
nggak jadi prioritas untuk aku. Fokus and the good vibes. Kamu mengenal? Kenal aja karena memang sesuatu artis atau kenal pernah berjabat tangan gitu Kak dikenal. Apakah wanita ini sebagai penyebabnya? Nggak tahu, nggak no comment aku. Biar waktu aja yang menjawab. Kalau no comment berarti jawabannya iya. Karena kalau enggak pasti akan jelas dengan tegas bilang Iya, enggak bukan itu. Tapi kakak ngeliat foto perempuan itu kayak sebel. Nggak mau lihat Itu aja. banget sih. Enggak lah, Iya. enggak Tapi nggak apa-apa, kalaupun iya juga memang pernah Iya. lihat jalan atau beberapa kali disampaikan nggak apa-apa juga kan. Atau setiap lawan mainnya Kak Ijong kakak cemburu. Oh enggak lah. Masa kayak begitu. Pasti yang ada Kan hubungan kita khusus. lihat feeling dong, Iya. ya kan? Pakai feeling. Tapi ini kan asumsi ya, baru asumsi. Apakah kamu tahu bahwa yang bersangkutan pernah bekerja bersama dengan Ijong? Iya, Satu lokasi syuting? iya beberapa judul. Oh, kamu hafal ya? Iya ada beberapa judul. Pasti tahu ya Kak. Tahu Iya. lah. Oke, memang Ijong suka cerita, aku sekarang lagi main sama ini, syuting sama ini. Cerita gitu Atau nggak, kamu cari tahu? Mungkin di judul yang pertama, kedua iya, tapi di 3 terakhir kayaknya udah enggak. Tiba-tiba, oh gitu loh, oh sama dia gitu. Gitu, tahunya terakhir. Ah, oke. Ya. Boleh kamu ungkapkan sesuatu untuk yang bersangkutan? Entah siapa itu. Itu siapa itu? Enggak, aku no comment aja. Silahkan aja menjalani hidupnya masing-masing ya kan. Semoga inilah lancar semuanya ya kan. Gitu. Jangan pernah mengambil apa yang tidak menjadi milikmu gitu. Oh, ditambahin. Are you okay, Dena Devanka? Yes, I'm okay. Maksudnya aku di sini aku tuh move on dengan anak-anak. Jadi aku sudah bisa Pengobatnya menerima, anak-anak ya, ya. Kak. Aku udah bisa menerima, sudah bisa ikhlas. Tadinya yang aku pikir tuh bagaimana? Aku tuh selalu bertanya sama dia pada saat kita masih serumah ya, gimana nanti kalau aku sama anak-anak? Kamu mau ninggalin saya sama anak-anak gitu. Terus aku tuh cuman ada ketakutan kan yang besar banget. Tapi ternyata begitu dijalani, kita pisah rumah, ternyata we're fine. Ternyata kita baik-baik aja nih aku sama anak-anak gitu loh. Tapi Kak Jadi Ijong, itulah move on aku. tapi Kak Ijong kemarin pada waktu commercial break bilang sama aku gini loh Kak. Aku gak pengen berantem dan aku masih sayang sama ibunya anak-anak. Enggak. Walaupun kita Bohong. tidak pernah Bohong bersama. Iya walaupun kita tidak akan pernah bisa bersama. Dia bilang gitu loh sama aku. Enggak lah Kak Dewi jangan gitu ah. Enggak beneran. Tapi aku mau tanya jujur ya, Iya. Kak, dari dalam hati ya. Kalau perempuan kan biasanya hatinya lembut, penuh cinta ya. Betul. Iya. Sejengkel, sekesel, gitu sama lakinya, tapi tetap biar cuman setitik-titik gitu. Ada perasaan sayang. Maksudnya bukan, maksudnya kalau dilihat dari anak dan kenangan udah pasti iya. Tapi ada nggak saat ini maksudnya, Rasa itu sebenarnya tuh sayang. sayang banget sama lu. Masih ada Tapi sayang atau tidak? Itu nggak? Ya Enggak. atau tidak? Tidak sama sekali. Enggak. Kebencian yang ada berarti. Enggak benci, cuman udah enggak sayang gitu loh. Karena apa Nggak yang respect. Iya, karena apa yang dia udah lakukan ke aku selama ini kan mungkin publik udah tahu gitu ya. Jadinya kayak buat aku udah cukup aja gitu. Sudah cukup ya? Ya. Baik, Dena Devanka, nanti kita akan kembali lagi tetap di pagi-pagi update. Jujurlah sayang.